Tukang parkir menjadi profesi yang sering meresahkan masyarakat belakangan ini. Penyebabnya bervariasi, mulai dari kejutekannya saat menagih atau tidak membantu mengeluarkan kendaraan, hingga mematok tarif yang tidak wajar. Fakta lain menyebutkan, yang semakin meresahkan ialah sekarang tukang parkir telah merebah kemana-mana. Bukan hanya di mal dan restoran saja, profesi ini kini telah hadir di minimarket, warung soto hingga ATM, yang membuat budget pengeluaran kita semakin membengkak. Keresahan ini tentunya memunculkan pertanyaan, sejak kapan profesi ini ada, bagaimana sejarah parkir, dan bagaimana status uang yang diberikan kepada tukang parkir tersebut. Apakah uang tukang parkir liar itu halal? Banyak kita jumpai tukang parkir liar di beberapa tempat, seperti pasar, toko swalayan, dan sebagainya. Mereka memungut uang dari orang yang memarkir kendaraannya untuk berbelanja. Pada saat ini, seringkali ditemukan tukang parkir yang mangkal di depan toko-toko, tempat perbelanjaan yang ramai dikunjungi oleh masyarakat seperti Indomaret dan Alfamart. Meskipun pihak toko tersebut telah menegaskan melalui sebuah tulisan bahwa parkir di tempat mereka gratis, akan tetapi masih juga ada beberapa oknum yang memanfaatkan lahan di depan toko tersebut sebagai tempat parkir berbayar. Sementara itu, orang-orang yang berbelanja di toko tersebut tidak mengetahui bahwa pihak toko tidak memungut biaya parkir sepeser pun kepada para pembelinya. Namun, karena melihat orang-orang yang mangkal dan menjaga kendaraannya, para pembeli tersebut memberikan uang kepada mereka yang telah menjaga kendaraannya. Keberadaan tukang parkir kemungkinan besar mulai ada berbarengan dengan munculnya kebutuhan orang akan parkir. Kebutuhan tersebut nampaknya telah ada sejak era 1400-an atau zaman koboi di Amerika Serikat. Kala itu, orang memakai kereta kuda atau kuda sebagai transportasi umum. Mereka butuh lahan parkir untuk menautkan tali kakang kuda, atau kuda-kuda mereka terparkir berjejer seperti susunan parkir kendaraan yang ada pada saat ini. Kemunculan kendaraan bermotor di akhir abad 1800-an membuat kebutuhan lahan parkir pun meningkat. Lalu pada tahun 1935, konsep meteran parkir diperkenalkan di Yokohama, Jepang. Waktu menitipkan kendaraan pun terbatas dan alat parkir akan menunjukkan siapa saja yang telah lewat batas waktu. Pada 1950-an di Amerika terjadi pembangunan besar-besaran lahan atau konstruksi bangunan untuk parkir. Lalu pada tahun 1980-an, mesin digital penanda waktu parkir mulai marak. Mesin ini memungkinkan tarif menitipkan kendaraan terhitung berdasarkan jam dan hari seperti yang terjadi pada hari ini. Cukup sulit menemukan data pasti sejak kapan sejarah parkir di Indonesia bermula. Namun menurut laporan yang termuat dalam Politik Perparkiran Jakarta tahun 2006, mengatakan profesi ini sudah ada di Jakarta sejak era awal kemerdekaan Indonesia. Sejak tahun 1950-an telah ada banyak pihak atau kelompok yang mengelola penitipan kendaraan di jalanan. Kendati demikian, kala itu istilah parkir belum ada. Para penjaga lahan parkir itu dulu populer dengan sebutan jaga oto. Istilah oto di sini merujuk pada kendaraan atau mobil. Lahan jaga oto tersebut biasanya berada di daerah pemukiman orang-orang Tionghoa atau Belanda. Lahan jaga oto di masa itu terbatas di daerah Pasar Baru, Kota Lama, Harmoni, Glodok, Jalan Tamrin, dan Sudirman. Kawasan tersebut sejak dulu menjadi pusat niaga dan terdapat banyak kantor peninggalan zaman kolonial. Perparkiran Jakarta bertambah ramai kala Jakarta pertama kali menjadi tuan rumah Asian Games tahun 1962. Para jagoan-jagoan setempat memegang penuh kendali pengelolaan parkir kala itu. Gubernur Ali Sadikin lalu membenahi sistem lahan parkir atas kepemilikan perseorangan ini, dan Pemda DKI Jakarta Raya pun mendirikan PT Parkir Jaya sebagai satu-satunya pengelola parkir di Jakarta. Waktu itu terdapat sekitar 100.000 mobil yang dititipkan tiap harinya dan tarif parkir kala itu sebesar Rp25.
kendati menyumbang banyak pendapatan untuk pemerintah, upaya pengelolaan parkir satu pintu ini mendapat tantangan dari kanan dan kiri. Dan perihal ribut-ribut tukang parkir sudah sering terjadi sejak awal tahun 1970-an. Masalah parkir yang semula sepele, begitu jumlah kendaraan bertambah menjadi rumit. Para tukang parkir kala itu menarik uang begitu saja. Ada pula yang sama sekali bukan juru parkir, tetapi ikut meminta duit. Semua bermula dari makin banyaknya mobil di Jakarta. Menyikapi status uang yang diberikan kepada tukang parkir di toko-toko yang ada tulisan parkir gratis bagi pengunjung toko tersebut, dalam hukum fikih ada beberapa penjelasan. Pertama, karena sebelumnya tidak ada kesepakatan atas sewa jasa yang terjadi antara pemilik kendaraan dan tukang parkir, maka status uang yang diberikan kepada para tukang parkir tersebut adalah hadiah atau sedekah jika pemilik kendaraan tersebut memberikannya atas dasar kerelaan hatinya. Dan kedua, jika pembeli itu memberikan uang tersebut kepada tukang parkir karena mengira bahwa mereka wajib melakukannya, maka para tukang parkir tersebut tidak boleh atau haram menerima uang yang diberikan kepada mereka, dan wajib memberitahu pada para pembeli bahwa mereka tidak wajib memberikan uang kepada para juru parkir, karena pihak toko tidak membebankan biaya parkir sepeser pun kepada para pengunjung toko. Dan ketiga, ketika para pembeli telah mengetahui bahwa mereka tidak mempunyai kewajiban untuk membayar parkir, akan tetapi mereka tetap memberikan uang tersebut, maka status uang itu adalah hibah atau pemberian. Sekian video ini dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.